Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Perkenalkan, nama saya Stefanus Evan Bima Bagaskara, kelas 9C, absen 29. Saya akan presentasi tentang pengolahan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotomik atau berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan, berdasarkan warna dasar bahan pangan daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah lele, ikan mas, gurami, dan sebagiannya. Ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara, seperti bandeng dan kakap. Ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya tuna, tenggiri, dan kembung. Selain ikan ada juga udang, cumi, dan rumput laut. Manfaat ikan: 1. Membantu pertumbuhan otak dan tulang. 2. Mencegah penyakit jantung. 3. Mengurangi resiko penyakit Alzheimer. 4. Melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Manfaat udang: 1. Protein untuk pembentukan sel tubuh. 2. Membantu produksi hormon. 3. Kesehatan gigi dan tulang. 4. Untuk kesehatan jantung. Manfaat cumi-cumi: 1. Menurunkan kolesterol. 2. Membangun otot. 3. Mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati hormon. 4. Menyehatkan pencernaan. Daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein yang berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah daripada hewan berkaki 4 lainnya. Ayam juga mengandung vitamin A dan vitamin B serta beberapa mineral. Daging sapi. Selain rasanya lezat, daging sapi dapat diolah menjadi aneka masakan seperti rendang, bakso, dan lain sebagainya. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. Manfaat daging: 1. Meningkatkan metabolisme. 2. Membantu perkembangan otak. 3. Meningkatkan imunitas. 4. Meningkatkan kekebalan tubuh. 5. Menjaga konsentrasi. 6. Membantu fungsi jantung. Telur pada dasarnya adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Telur yang biasanya dikonsumsi berasal dari ayam-ayam petelur. Manfaat telur: 1. Menjaga kesehatan mata. 2. Menurunkan kadar trigliserida dalam darah. 3. Menjaga kesehatan otak. 4. Meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. Susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme dan mudah mengalami kerusakan. Susu yang baik mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora, mikrobia patogen, bersih, tidak mengandung debu atau kotoran, mempunyai rasa yang baik dan tidak dipalsukan. Manfaat susu: 1. Mempertahankan kesehatan tulang dan gigi.
2. Menurunkan resiko obesitas. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Memperbaiki jaringan sel tubuh. Metode pengolahan: 1. Boiling atau merebus. 2. Steaming atau mengukus. 3. Fried atau menggoreng. 4. Grilling atau membakar. 5. Baking atau memanggang. Pengolahan menjadi makanan siap saji. Udang asam manis. Tahapan pengolahan: bahan-bahan: udang windu atau sesuai selera, dibersihkan. Minyak goreng secukupnya. Bumbu udang asam manis: garam secukupnya, gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, saus Bangkok atau optional. 4 siung bawang merah. 3 siung bawang putih. 1 bawang bombay cincang halus. 1 buah tomat cincang. 5 buah cabai merah. 1 sendok air asam. Cara membuat: haluskan bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai merah. Panaskan minyak goreng. Masukkan udang dan oseng hingga berwarna kemerahan. Masukkan bawang bombay, oseng sebentar, lalu tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan air asam, gula, garam, penyedap, saus Bangkok secukupnya. Aduk sampai rata lalu sajikan. Sapi lada hitam. Tahap pengolahan: bahan-bahan: 300 gram daging sapi iris tipis, setengah sendok teh bubuk lada putih, setengah sendok teh garam, 1 buah bawang bombay potong kotak, 1 buah paprika merah potong kotak, 1 buah paprika hijau potong kotak, 1 sendok teh tepung maizena. Campur aduk sampai rata. Bumbu: 1 siung bawang putih, haluskan. Setengah sendok makan kecap ikan. 1 sendok teh minyak wijen. Setengah sendok makan kecap manis. 1 sendok makan merica lada hitam. Tumbuk kasar. Setengah sendok teh gula pasir. 150 ml air. Cara membuat: bumbui irisan daging sapi dengan garam dan lada. Diamkan 15 menit. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Tambahkan irisan daging dan masuk sampai berubah warna. Masukkan kecap ikan, minyak wijen, kecap manis, merica hitam, dan gula pasir. Kemudian tambahkan air, masak hingga air meresap dan daging empuk. Penyajian dan pengemasan. Jenis pengemasan: kemasan primer. Kemasan primer adalah bahan kemas langsung yang mewadahi bahan pangan, misalnya kaleng, botol minuman, plastik, botol minum. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kelompok kemasan lainnya, misalnya kotak karton untuk bungkus mie. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang atau produk selama pengiriman, misalnya kotak dan kontainer. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan: 1. Higienis dan sanitas makanan. 2. Cita rasa. 3. Alat dan kemasan. 4. Warna dan tekstur. Pengolahan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jenis olahan dari bahan ikan: filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, surimi, tempura beku, otak-otak, udang, bakso udang, cumi beku, rumput laut kering. Jenis olahan dari bahan daging: gedeng, kornet, bakso, daging burger. Manfaat olahan pangan setengah jadi: menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan.
dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dan penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Metode pengolahan: 1. Pembekuan, 2. Pengeringan, 3. Pengasapan, 4. Pengalengan. Sekian, terima kasih.